Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Rosa Ausatina. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang anak remaja berkebutuhan khusus dianalisis dari perkembangan sosial. Ada beberapa hal yang akan menjadi pokok pembahasan kita pada siang hari ini. Yang pertama, pengertian anak remaja berkebutuhan khusus. Yang kedua, pengertian perkembangan sosial. Yang ketiga, perkembangan sosial anak remaja berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir, relasi sosial anak remaja berkebutuhan khusus. Pengertian anak remaja berkebutuhan khusus. Anak dan remaja berkebutuhan khusus kerap diartikan sebagai individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda dari individu lain yang dipandang normal oleh masyarakat pada umumnya. Anak remaja berkebutuhan khusus memiliki karakteristik khusus pada fisik, intelektual, sosial, dan emosi yang lebih rendah atau lebih tinggi dari anak normal sebayanya, atau dapat disimpulkan dengan berada di luar standar normal yang berlaku pada masyarakat. Ratnasari 2013 berpendapat bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum lainnya. Anak ini dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau bahkan lebih dalam dirinya. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus sehubungan dengan gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Mereka yang digolongkan pada anak yang berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan berdasarkan gangguan atau kelainan pada aspek fisik atau motorik, kognitif, bahasa, dan bicara, pendengaran, penglihatan, serta sosial dan emosi. Pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Menurut Hurlock 2011, perkembangan sosial adalah perolehan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Yang dimaksud dengan perkembangan sosial adalah bagaimana anak dan remaja berinteraksi dengan teman sebaya, orang dewasa, dan masyarakat luas agar dapat menyesuaikan diri dengan baik. Perkembangan sosial anak remaja berkebutuhan khusus. Yang pertama, pada anak tunanetra, tidak dapat menunjukkan ketidakmampuannya dalam menyesuaikan diri. Ketidakmampuan penyesuaian diri lebih disebabkan cara masyarakat memperlakukan mereka. Keterbatasan mobilitas dan pengalaman menyebabkan kepasifan dan ketergantungan pada orang lain. Demikian juga pengaruh kebutaan terhadap harga diri hanya bersifat sementara dan dapat dikurangi dengan treatment yang diterima dari orang lain. Yang kedua, pada anak tunarungu, sering menunjukkan egosentris, kaku, keras kepala, impulsif, sering merasa tumbuh dan pengasingan sehingga cenderung bercampur secara sosial dengan sesama tunarungu. Berkembangnya masalah ini tergantung pada penerimaan lingkungan pada ketidakmampuannya, pengalaman yang diterima, dan pendidikan formal tentang kehidupan. Yang ketiga, pada tungrahita, cenderung lemah dalam melakukan hal-hal yang menantang, pasif menghadapi berbagai masalah, memiliki perasaan yang negatif tentang diri sendiri karena kurang mampu meraih sesuatu, memiliki konsep diri yang rendah sehingga gagal dalam bekerja sama, kurang pertimbangan untuk orang lain, berperilaku yang agresif, dan kadang terlalu kasar. Yang keempat, pada tunadaksa, kurang mampu mengadakan penyesuaian diri yang positif sehingga mengembangkan sikap menyerah,
merasa tidak mampu, merasa rendah diri, menarik diri dari pergaulan, kurang daya sosiabilitasnya, dan terlalu merasa naas. Yang kelima, pada anak berbakat. Tampak cenderung bahagia, disukai teman sebaya, dan menjadi pemimpin sosial. Tetapi ada juga yang mengalami ketidakstabilan mental, tidak dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial dan emosional. Dan yang keenam, anak autis mengalami gangguan interaksi sosial, menolak atau menghindar untuk bertatap muka, tidak senang atau menolak dipeluk, tidak berbagi kesenangan pada orang lain, saat bermain bila didekati akan menjauh. Relasi sosial anak remaja berkebutuhan khusus. Kebutuhan akan relasi sosial amat penting bagi semua anak. Begitu pula bagi anak remaja berkebutuhan khusus. Sayangnya, dengan perbedaan yang dimiliki anak remaja berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya, dikhawatirkan anak remaja berkebutuhan khusus tidak akan mampu menjalin relasi sosial dengan teman sebayanya. Bagi anak remaja berkebutuhan khusus, masalah sosial perlu mendapat perhatian yang serius untuk mencegah kesulitan dalam penyesuaian sosial dan mempermudah anak remaja berkebutuhan khusus dalam perkembangan sosialnya. Mereka akan menemukan atau menghadapi masalah yang berkenan dan dengan pergaulan atau persahabatan dengan teman-temannya, tentang bagaimana mereka harus berperilaku, mempelajari perbedaan-perbedaan, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dan sopan. Memberikan pedoman yang pasti untuk mengajarkan keterampilan sosial bagi anak remaja berkebutuhan khusus tidaklah mudah. Karena itu, keterampilan sosial bukan hanya apa yang diharapkan masyarakat atau lingkungan terhadap diri mereka untuk ikut dalam kegiatannya, tetapi yang penting adalah melibatkan anak dalam mempelajari dirinya sendiri, menggunakan waktu luangnya untuk sesuatu yang bersifat konstruktif, menemukan kekuatan dalam karakternya sehingga bisa membantu dirinya menjadi anggota masyarakat yang berguna seperti orang normal lainnya. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.